Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Togu Siregar. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai bisnis kopi susu kekinian, modal 15 jutaan, untung puluhan juta. Apa bisa? Pasti di antara teman-teman ada yang bertanya, apa mungkin kita bikin bisnis kopi susu kekinian modal cuma 15 jutaan tapi untungnya bisa puluhan juta? Jawabannya bisa, asal kamu tahu caranya dan kamu mau berjuang untuk mencapai kesuksesan itu. Mau tahu gimana step-stepnya dari awal? Yuk kita lihat. Step pertama adalah tentukan konsep dan brand kopi dari kopi susu kekinian yang akan kamu jalankan. Yang harus kamu persiapkan, ya kamu harus mempersiapkan nanti desainnya seperti apa, ya bentuknya seperti apa, ya botolnya mungkin atau cupnya seperti apa, ya mereknya apa, ya packaging secara keseluruhan tuh nanti seperti apa, warnanya, color identity dari brand kamu itu seperti apa, itu semuanya kamu harus pikirkan di awal. Lalu, kamu juga pikirkan konsepnya, produk kopi susu kekinian yang kamu buat ini akan dibuat seperti apa. Apakah ada pembeda dari produk kopi susu lainnya, atau mungkin ada kombinasi menu ya yang orang lain belum buat, terus kamu punya ide kreatif ya untuk membuat menu baru, lalu kamu jadikan produk di brand yang akan kamu jual nanti, ya itu semua juga harus dipikirkan. Jangan lupa juga untuk menentukan target market ya dan harga jual yang akan kamu kenakan di produk kopi susu kamu nanti. Lalu, cara yang kedua adalah beli peralatan yang akan dibutuhkan. Apa saja? Pertama, kamu bisa beli manual espresso maker, ya, atau biasa disebut juga dengan rockpresso. Rockpresso itu apa? Yaitu alat untuk membuat espresso yang diseduh secara manual, ya. Itu biasanya Rockpresso itu dijual di harga kurang lebih ya 2,7 sampai 3 jutaan lah ya. Nah, itu adalah alat pertama yang harus kamu siapkan. Jika kamu tidak mau membeli Rockpresso ya atau alat manual espresso, kamu juga bisa beli espresso yang ready to serve ya dalam bentuk botolan, biasanya 1 literan. Yang kedua, alat yang kamu butuhkan adalah coffee grinder ya. Kamu membutuhkan coffee grinder ini untuk membuat biji kopi kamu digiling menjadi bubuk. Nah, bubuk itu nanti dimasukkan ke alat Rockpresso ini, lalu bubuk itu akan berubah menjadi espresso yang siap dicampur dengan susu dan gula aren. Harga coffee grinder yang bisa dipakai untuk Rockpresso ya, kurang lebih yang terjangkau itu kisaran 500.000 sampai 1 jutaan. Tapi untuk coffee grinder dengan range harga 500 sampai 1 jutaan ini, kamu tidak bisa terlalu berharap akan konsistensi dari gilingan dari bubuk kopi yang diproduksi dari coffee grinder tersebut. Ya, mungkin bisa dimaklumi lah karena harganya murah, jadi tingkat konsistensi dari bubuk kopi yang digiling tersebut agak sulit untuk dijaga. Efeknya apa? Efeknya nanti akan berakibat ke espressomu yang tidak konsisten ya, bisa jadi nanti terlalu encer atau terlalu padat, ya itu akan berpengaruh juga ke rasa. Jadi coffee grinder ini merupakan alat yang vital ya kalau kamu ingin buka bisnis kedai kopi susu kekinian ya. Jadi pastikan kamu memilih coffee grinder yang memang bisa digunakan untuk membuat espresso secara konsisten. Untuk awal ya coffee grinder seharga 500 sampai 1 jutaan ini ya masih bisalah digunakan untuk berjualan ya. Cuman ketika kamu nanti sudah mulai berjalan, sudah mulai berkembang, sudah mulai ada profit yang lumayan ya, saran saya kamu lebih baik upgrade ya, mulai dari alat espressonya dari manual kamu bisa upgrade ke mesin ya, dan juga coffee grindernya dari yang biasa menjadi coffee grinder yang memang digunakan untuk espresso ya, profesional espresso coffee grinder. Alat yang ketiga yang vital juga adalah lemari pendingin atau chiller ya. Nah, jadi
Chiller ini untuk menyimpan kopi susu dalam botol ya atau dalam cup yang sudah kamu buat, disimpan di lemari pendingin agar lebih awet. Harga chiller sendiri itu kurang lebih di sekitar 3-4 jutaan ya untuk yang satu pintu ya. Lalu yang harus kamu siapkan berikutnya adalah pembelian bahan baku. Apa aja? Ada biji kopi, ada fresh milk, ya, dan juga gula aren. Ya, saya asumsikan untuk pembelian bahan baku di awal ini kamu akan mengeluarkan biaya kurang lebih 1-2 juta. Lalu yang terakhir yang kamu butuhkan adalah botol atau cup ya untuk kopi susu kamu nanti. Dan juga cetak stiker ya yang akan dijadikan label untuk merek dari kopi susu kamu nanti. Itu kurang lebih biaya yang dibutuhkan, saya asumsikan kurang lebih 1 juta. Jika kita total, modal awal itu kurang lebih antara 11-13 jutaan lah ya, atau 15 juta ya, nggak lebih dari itu. Nah, dengan peralatan-peralatan tadi sebenarnya kamu sudah siap untuk berjualan. Lalu step yang ketiga adalah kamu membuat perhitungan mulai dari kebutuhan harga modal ya yang dibutuhkan untuk membuat kopi susu sebanyak 250 ml per botol itu butuh modal berapa, lalu kamu tentukan harga jualnya berapa dan kamu hitung margin per botolnya itu berapa. Setelah kamu mendapatkan perhitungan itu semua, lalu kamu bisa menentukan target penjualan botol kopi susu kekinian setiap harinya. Saya asumsikan modal dasar untuk pembuatan kopi susu gula aren ya, kopi susu kekinian sebanyak 250 ml itu kurang lebih di 10 ribuan lah, 10 ribu per botol. Nah, rata-rata harga jualnya itu adalah 18.000 per botol. Jadi kamu bisa mendapatkan margin Rp8.000 per botol. Jika kamu menjual 100 botol katakanlah per hari, maka profit kamu adalah 800.000 per hari ya, tinggal dikali 30 ya, 30 hari, maka kamu bisa mendapatkan profit kotor kurang lebih 24 juta setiap bulannya. Ya kalau kamu menjual setengahnya aja, kamu bisa mendapatkan 12 juta setiap bulannya. Nah, itu kurang lebih dalam waktu 2 bulan saja itu kamu sudah balik modal. Nah, tinggal nanti kamu kurangi dari profit kotor kamu tadi ya, dikurangi untuk biaya-biaya misalnya gaji, ya, listrik, terus maintenance, ya, bensin, dan lain-lain. Untuk kos dari bahan baku sudah diambil dari Rp10.000 ya dari harga jual tadi ya. Jadi bahan baku itu sudah masuk lagi ke yang modal Rp10.000. Jadi tinggal kamu kurangi Rp8.000 ini dikurangi untuk biaya-biaya yang harus kamu keluarkan setiap bulannya ya. Jadi ada fixed cost dan biaya yang harus kamu keluarkan setiap bulannya sejumlah berapa. Nah, itu nanti akan menjadi profit bersih kamu setiap bulannya. Lalu, step yang keempat adalah lakukan branding dan promosi sebanyak-banyaknya. Saya menganjurkan kamu untuk memberikan porsi lebih besar di promosi dan branding secara online. Ya, kamu bisa menjual ya produk kamu, mempromosikan, membranding produk kamu melalui Instagram, Facebook, ya melalui WhatsApp, ya melalui mungkin kamu punya website sendiri. Atau kamu bisa menaruh produk kamu di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ya, itu kamu juga bisa taruh di situ. Ya, jadi lakukan promosi dan branding sebanyak-banyaknya di semua channel-channel online ya, website-website online ya yang bisa menjadi lahan kamu untuk berjualan. Nah, tahapan 4 ini ya, promosi dan branding ini kalau menurut saya pribadi adalah tahapan yang paling sulit. Kenapa? Karena sekarang kompetitor sudah banyak, kompetitor sudah sangat kreatif, sudah sangat hebat, mereka bisa membuat produk baru yang unik, ya, mereka juga brandingnya bagus, desainnya bagus, ya, mereka produknya juga bagus, harganya terjangkau. Nah, di sini adalah PR kamu nih, di sini adalah tantangan kamu agar kamu bisa bersaing dengan mereka. Kamu jangan pernah sekali-sekali berpikir bahwa ketika kamu sudah mempunyai produk, kamu sudah mempunyai merek, lalu kamu berjualan secara online, terus produk kamu langsung laku keras. Nggak ada yang kayak gitu, tidak ada yang instan ya. Jadi semuanya itu butuh proses ya. Kamu pasti akan menghadapi banyak
kendala ke depannya ya. Melakukan promosi dan branding itu bukanlah hal yang mudah ya. Semua itu butuh perjuangan. Lalu step yang berikutnya ya, step kelima adalah lakukan penyempurnaan terhadap produk yang sudah kamu buat. Membangun usaha dari nol itu bukanlah hal yang mudah ya, apalagi kamu benar-benar membangun usaha ini dari dirimu sendiri ya, tidak ada bantuan dari siapapun ya, itu akan terasa cukup berat ya, akan terasa sangat berat. Nah, di sini peran mental kamu ya sebagai seorang pengusaha yang mau berjuang ya, ketika kamu dalam kondisi susah, di sini akan diuji. Kamu nanti akan mendapatkan berbagai macam masalah nih ya, mulai dari kritik dari customer, barangnya tidak laku ya, cash flow kamu berantakan antara modal, profit, uang pribadi, uang perusahaan, nanti bisa saja ya ada terjadi karena pembukuannya tidak baik, cash flow-nya jadi berantakan ya, dan kendala-kendala lain nanti yang akan kamu hadapi, misalnya nanti alatnya rusak. Lalu apalagi ya, misalkan kamu berpartner, nanti partner kamu nggak komitmen ya. Dan kamu biasanya ya ketika membangun usaha di awal itu ya, nggak hanya usaha di awal ya, ketika kamu sudah jalan pun biasanya problem-problem ini akan terus terjadi. Nah, pada tahap awal ini ketika kamu menghadapi banyak masalah, disinilah kuncinya. Ya, jika kamu terus berjuang, pantang menyerah, kamu yakin kamu akan sukses, semua masalah itu kamu anggap sebagai tantangan yang seru ya, kamu anggap semua masalah itu ada solusinya ya, saya jamin pasti bisnismu akan sukses. Membangun usaha dari nol hingga sukses itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ketika kamu melihat ada usaha-usaha teman-temanmu atau siapa di internet gitu ya, di Instagram, di Facebook, kamu lihat ada brand-brand yang sukses ya, itu mereka tidak mudah mendapatkan itu ya. Mereka itu melakukan itu dengan kerja keras, dengan perjuangan ya. Mereka kurang tidur, kurang istirahat, bahkan kurang waktu untuk dirinya sendiri demi untuk membangun bisnisnya tersebut. Segala sesuatu yang didapat secara instan biasanya hilangnya juga instan. Begitu juga sebaliknya ya. Segala sesuatu yang kamu dapatkan dengan usaha, kerja keras ya, pantang menyerah, biasanya hasilnya juga akan lama untuk hilang. Jadi pesan saya, teruslah berjuang untuk meraih mimpimu untuk sukses di bisnis kopi. Jangan pernah menyerah, apapun yang terjadi, maju terus karena semua masalah pasti ada solusinya. Saya doakan semoga bisnis kopi teman-teman semua ya yang menonton video ini, saya doakan semuanya bisnis kopinya sukses besar dan mempunyai banyak cabang. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Dukungan dari teman-teman sangat berharga bagi kami untuk terus memberikan konten-konten baru yang lebih bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.